paling mendasar itu adalah pengetahuan dirinya sendiri gitu loh. Jadi dia dengan anaknya tuh dia sendiri yang paling tahu. Jadi dasarnya emang kita belajar dari luar bahwa dari ibu nih kayak gini loh. Misalnya tutorial bagaimana dia menjadi mengasuh bayi, terus kemudian anak sekolah, anak remaja dan sebagainya gitu. Tapi ada sesuatu yang tidak bisa diberikan dari luar sana. Itu perasaan. Ketersambungan antara ibu sama anak itu harus dibangun gitu. Jadi kalau dia membangun itu terus dari kecil, dijaga, dilihat, disentuh, even misalnya dikerja banyak sibuk, tapi ada sentuhan-sentuhan gitu. Dan kita nggak usah lupa, kita jangan lupa ya, maksudnya hubungan antara ibu itu adalah hubungan tali pusat gitu. Jadi detakannya itu ketika anak itu dia berdetak, misalnya dia dalam arah ke kiri, misalnya dia lagi pikiran ngaco atau dan sebagainya, ketika ibunya tenang, maka detakan itu akan terkirim dia menjadi tenang kayak gitu. Oke. Oke, halo sahabat ini, selamat datang di ruang ini. Dan saat ini sekarang kita ada di ruang ibu, pastinya bersama bintang tamu yang luar biasa. Ini namanya Kak Hana. Selamat siang. Oke, luar biasa ya. Ini pokoknya siang ini atau hari ini tuh kita akan luar biasa. Kita akan membahas pastinya mengenai ibu dan pastinya tentang hubungan dengan anak dan berbagai macam hubungan-hubungan yang memang ada sangkut pautnya dengan ibu pastinya ya Kak Hana ya. Betul. Oke, Kak Hana mungkin gimana Kak Hana, kabarnya sehat? Sehat. Aku tuh saking sehatnya duduknya nyaman banget. Nyaman ya, karena kan udah sesuai ya. Jadi kita di ruang ibu, Kak Hana juga sekarang udah menjadi ibu pastinya ya. Kayak gitu, karena kalau boleh. Oh udah nenek. Oke. Oke, karena aku boleh tanya-tanya sedikit boleh ya? Oke, karena sekarang berarti Kak pas sudah menjadi seorang ibu? Iya. Betul. Nah kalau boleh tahu, ibu dari berapa anak? 2. Oh 2 anak. Terus kalau dua-duanya cowok. Cowok semua, luar biasa, jagoan semua ya guys ya. Hampir sama kayak aku jagoan. Oke, terus gimana Kak Hana, feeling Kak Hana, terus perasaan Kak Hana menjadi seorang ibu saat ini? Saat ini alhamdulillah ya, karena anak-anaknya udah besar. Yang pertama udah punya anak, jadi cucu ya, anak yang umur 2 tahun. Kemudian yang keduanya belum. Tapi emang karena perjalanannya udah panjang banget, dan sekarang sih rasanya kayak ibu aja lah, tenang aja. Mereka udah bisa lewatin hidup mereka yang agak berat kan, dari mulai kecil, remaja, terus sekarang remaja menuju dewasa ya. Alhamdulillah mereka bisa lewatin. Dan ya tentunya kan namanya ibu tuh nggak pernah libur. Kita berjalan terus, nggak pernah libur. Sekali jadi ibu nggak pernah mundur dan nggak pernah libur, jalan terus insya Allah. Dan sejauh ini aku bersyukur aku menjadi ibu, dan kayaknya sih memang agak sedikit gila, maksudnya agak sedikit senang menjadi perempuan, senang menjadi ibu. Sip. Nah nih untuk kalian nih, ini pastinya ya, kalau misalnya menjadi seorang ibu tuh berarti harus benar-benar dinikmatinya Kak Hana ya. Karena kalau misalnya nanti kita nggak nikmatin, nanti jatuhnya untuk implementasinya nanti jadinya nggak positif ya Kak Hana, betul ya? Ya sebenarnya sih bukan masalah kita jadi ibu aja terus kita nikmati. Dimanapun, kapanpun, siapapun kita harus nikmati itu. Nah ini berarti untuk kalian nih, untuk ibu-ibu muda, ibu-ibu milenial, Gen Z ya, mungkin Gen Z sekarang mungkin udah jadi ibu, ini kalian harus banget tonton ini. Dan kita akan bahas nanti lebih lanjut dan pastinya lebih intens. Bagaimana sih yang mungkin bisa dikasih mungkin nanti kisi-kisi menjadi seorang ibu dari tripnya Kak Hana seperti apa? Oke Kak Hana, untuk yang selanjutnya, kan tadi kan Kak Hana kan aku bilang makanya masa kini. Ya. Nah gimana Kak Hana pas pertama kali menjadi seorang ibu? Pas berarti itu udah lama ya, kalau misalnya tarik ke belakang, itu gimana perasaan? Apakah masih sama kan sampai sekarang, ataukah sudah berbeda, ataukah experience lebih wah ternyata jadi ibu, wah gue lagi bener-bener ibu nih? Sebenarnya sih Egi, maksudnya gini, kita ini semua, kita nih mulai dari pertama kan kita lahir, kita menjadi manusia kan, ya anak, remaja, dan kemudian kita dewasa menjadi ibu.
semua yang kita lewatin itu semua udah pas waktu kita gitu loh. Even sekarang misalnya aku lebih kepada nenek ya, karena umurku lebih ini gitu. Tapi sebagai ibu tuh kan kita pasti tahu bahwa ibu itu bukan karena dia di zaman kemarin atau zaman sekarang atau nanti gitu loh. Tapi ibu itu sebenarnya saat ini gitu loh. Pada saat dimana kamu menjadi ibu, itulah yang paling terbaik untuk kamu dan anakmu gitu. Jadi kalau untuk sekarang misalnya anak-anak sekarang dia menjadi ibu, siap nggak siap ya dia memang udah jadi ibu gitu. Banyak banget sekarang pelajaran-pelajaran orang-orang yang penggiat-penggiat perempuan, pernikahan, parenting dan sebagainya, banyak pengetahuan di luar sana. Tapi pengetahuan yang paling mendasar itu adalah pengetahuan dirinya sendiri gitu loh. Jadi dia dengan anaknya tuh dia sendiri yang paling tahu. Jadi dasarnya emang kita belajar dari luar bahwa dari ibu nih kayak gini loh. Misalnya tutorial bagaimana dia menjadi mengasuh bayi, terus kemudian anak sekolah, anak remaja dan sebagainya gitu. Tapi ada sesuatu yang tidak bisa diberikan dari luar sana. Itu perasaan. Ketersambungan antara ibu sama anak itu harus dibangun gitu. Jadi kalau dia membangun itu terus dari kecil dijaga, dilihat, disentuh, even misalnya di kerja banyak sibuk, tapi ada sentuhan-sentuhan gitu. Dan kita nggak usah lupa, kita jangan lupa ya, maksudnya hubungan antara ibu itu adalah hubungan tali pusat gitu. Jadi detakannya itu ketika anak itu dia berdetak, misalnya dia dalam arah ke kiri, misalnya dia lagi pikiran ngaco atau dan sebagainya, ketika ibunya tenang, maka detakan itu akan terkirim dia menjadi tenang. Kayak gitu. Oke. Nah, itu betul banget berarti kan ya, berarti yang diberitahu sama Kak Hana itu berarti memang harus ya feeling seorang ibu itu benar-benar harus dibangun ya sama anak ya. Betul sekali. Nah, ini menarik nih, kan saya anak ya soal ini. Oke. Nah, Kak Hana nih mengenai anak, hubungan ibu sama anak ya. Tadi kan sempat di mention nih ya kan mengenai ibu sama anak. Nah, Kak Hana bener nggak sih Kak Hana ada yang ngomong, oh iya kalau misalnya anak cowok itu lebih dekat sama ibu gitu kan, terus ada yang bilang, oh iya kalau anak perempuan lebih dekat sama ayah kayak gitu. Nah itu bener nggak Hana? Iya benar, nggak benarnya aku belum dapat pengetahuan soal itu ya, tentang teorinya seperti itu. Tapi menurut aku sebenarnya karena memang kalau ibu lebih dekat, anak perempuan lebih dekat kepada ayah, kan dibilang itu jadi kehormatan gitu loh. Ayah itu kehormatan gitu. Kehormatan seorang anak perempuan tuh ada di ayahnya gitu. Kasih sayang seorang anak tuh ada di ibunya gitu loh. Jadi anak laki-laki selalu disandingkan dengan ibunya gitu loh. Karena anak laki-laki itu katanya sih bayi besar ya, walaupun dia udah besar banget, tetap ibunya yang diituin. Jadi salah satu kaca dia yang paling terbesar itu ibunya gitu. Begitupun perempuan, kaca terbesar dia itu adalah bapaknya, karena kehormatan perempuan itu ada di satu orang laki-laki gitu. Jadi dia mau mengenal pasangannya nanti setelah dia dewasa, kan itu bapak sebagai cerminnya dia gitu. Begitu juga perempuan, dia mau dapat perempuan yang dia cintai, yang dia suka, itu mau nggak mau tuh ada cermin ibunya gitu. Tapi kalau mau bicara secara keseluruhan, sebenarnya ibu itu include antara bapak sama ibu, itu ibu yang mewakili itu semua. Kenapa? Karena dari mulai bayi sampai besar, ibu tuh selalu di samping kebanyakan ya. Dan apalagi kalau dari bayi itu kan semua kegiatan itu dilakukan sama ibu. Terus kemudian waktu-waktu menyusui gitu, itu kan hubungan intim banget, spesial banget antara anak sama ibu. Jadi bukan hanya diberi makan dan minum, tapi ada hubungan detakan jantung, ada irama-irama yang tidak bisa didengar sama orang lain kecuali anak sama ibu. Jadi spesialnya di situ.
ya luar biasa lah tuh, makanya ya ibu udah plus bisa jadi bapak gitu, walaupun udah ada bapak juga ya kayak gitu. Nah ini karena sebenarnya kalau misalnya bahas mengenai ibu sebenarnya bisa banyak ya Kak, bisa nanti jadinya ke pernikahan juga, lepas hubungan dengan anak, hubungan dengan suami. Nah mungkin karena aku ini adalah anak laki ibuku, oke. Nah aku mungkin kita bahasnya yang ranah-ranah ke situ aja ya kayak oke. Nah ini ada pertanyaan sebenarnya yang aku mau tanya ini sebenarnya, Hana kita kan sering dengar nikah ya, mungkin nanti aku akan bahas after nikah. Nah sekarang yang belum nikahnya dulu aja nih Kak Hana, bener gak sih Kak yang kita tahu itu teorinya itu bener gak? Dia ada yang bilang ibu terus baru ayah. Nah itu tuh gimana tuh maksudnya Kak? Sebenarnya itu kan emang hadis ya, hadisnya Rasul ya, kata-kata ibumu baru ayah. Nah kalau kita bicarakan kenapa ibu yang disebut terus gitu loh, ya mungkin tadi yang saya bilang gitu bahwa ibu itu punya peranannya luar biasa gitu loh. Kita nggak bisa nafikin bahwa makanya penting banget saya suka sampaikan kepada adik-adik, anak-anakku ya yang perempuan gitu, bahwa dari satu perempuan tuh zaman dulu kan dibilang begini, perempuan tuh seperti bunga gitu. Jadi kalau dia di dalam rumah, dia ada di rumah itu kelihatannya bercahaya gitu. Nah kalau nanti kita bicarakan lagi misalnya feng shui dan sebagainya, rumah tuh kalau kosong kan lama cepat rusak kan gitu. Nah katanya kalau anak perempuan ada di rumah itu bercahaya beda dibandingkan anak laki-laki. Nah sederhananya gini aja, anak perempuan itu senang bebenah gitu, tapi anak laki-laki enggak. Tapi sekarang kan justru terbalik ya, kadang-kadang laki-laki malah yang itu gitu. Jadi seperti itu. Jadi ibu itu punya peranannya ya, peranan dia itu mengajarkan tentang bagaimana tuh anak itu menjadi manusia, dia menjadi seseorang yang menjadi dirinya sendiri. Anak itu bagaimana dia menjadi dirinya sendiri, bagaimana dia menjadi Tuhan untuk dirinya dia sendiri, bagaimana dia menjadi anak yang bisa belajar untuk mengerti semuanya. Itu semua dari ibu gitu loh. Makanya kata Rasul, ibumu. Pelajaran pertama, madrasah pertama itu dari ibu gitu. Dan madrasah yang kita lihat ya, misalnya maaf ya, cara dia makan, minum aja itu dari ibu. Itu anak kan mendekat untuk ketemu di puting ibunya untuk diberikan susu. Itu pelajaran pertama antara ibu sama anak, seperti itu. Jadi ibu tidak bisa dikeluarkan dari kehidupan anak itu sendiri. Makin seru, luar biasa, banyak pertanyaan ya untuk hari ini. Nah Hana itu tadi udah ternyata seperti itu ya, penjelasan ibu terus baru ayah, tapi bukan berarti ayah jadi tersingkirkan tuh enggak ya Hana ya gitu. Cuman memang untuk dari segi hadis mungkin ya yang paling kita sering dengar tuh ibu ayah itu kan sebenarnya lebih kepada peran sih. Betul. Gitu. Tapi kalau ayah dan ibu itu kan dua-duanya punya peran gitu loh. Kebetulan karena memang ibu itu lebih mendasarnya karena hal-hal yang mendasar, hal-hal yang melayani, hal-hal yang paling mendekat kepada si anak. Jadi ibu itu selalu seolah-olah ibu gitu loh, seolah-olah. Tapi dari ibu itu terinclude dengan bapak itu sendiri gitu loh. Misalnya kalau kita bicara tentang ibu yang tenang, ibu yang bahagia, ibu yang penuh kasih sayang, itu sedikit banyak juga karena dari bapak gitu loh. Kalau bapaknya juga memberikan suplai yang baik, kasih sayang kepada istri dan anak-anaknya gitu, itu kan semua jadi itu. Jadi terbagi aja sih, jadi lebih kepada sesuatu yang praktisnya ya. Tuh ya, jadi untuk para ayah juga jangan mentang-mentang kebanyakan ibunya terus ayah jadi merasa itu enggak. Ternyata juga peran ayah itu juga besar juga ya karena ya, walaupun mungkin secara hadis dan mungkin yang orang tahu tuh ibu ayah, tapi ayah tetap harus jaga anaknya ya. Oke Kak Hana, ini boleh next, masih ada ya, waktunya masih banyak ya, kita cicet aja chill. Nah Kak Hana, ini tadi kan karena kan punya 2 anak. Tadi yang kalau aku ingat karena kan punya 2 anak jagoan, 2. Nah, yang satu kan sudah berkeluarga. Nah, ini yang menarik nih, ya kan? Ini yang banyak orang itu jadi nggak tahu menyalahartikan, ya kan? Atau mungkin emang feelingnya itu lebih kemana ini ada yang bingung kayak. Karena pertanyaannya kan, nih
bener nggak sih Kak Hana, walaupun misalnya kita udah nikah, Ya. nah mantap kan pertanyaannya, udah nikah Hana, nah itu bener nggak sih Kak Hana kalau anak laki itu tetap punya ibunya walaupun udah nikah? Beda kan kalau sama anak perempuan kan kata dibawa, Iya. gitu kan akal-akalannya gitu ya. Nah katakan kalau anak perempuan dibawa sama suaminya, nah tapi kata kalau anak laki itu tetap punya ibunya, itu gimana tuh karena penjelasannya itu bener nggak sih itu kayak gitu karena Sebenarnya sih memiliki itu kan, manusia itu nggak memiliki sih sebenarnya ya gitu. Oh, itu kan bicara punya berarti memiliki gitu. Sementara kan kita tidak memiliki, walaupun even kita orang tua pun tetap aja kita ini sebagai pendamping buat anak gitu loh. Kebetulan memang Allah titipkan kepada di rahimnya ibu, sehingga ibu tuh merasa bahwa ibu kayak seolah-olah memiliki gitu loh. Nah ini juga salah satu keajaiban perempuan nih, kenapa dibilang ibu-ibu sama Rasulullah tuh karena nah, keajaibannya itu perempuan menyimpan manusia menyimpan manusia yang lain di dalam perut, itu kan hebat banget gitu loh. Nah karena memang kadang-kadang ibu merasa bahwa perannya itu dia yang menyimpan, terus kemudian memupuk, memelihara, terus kemudian mengeluarkan, terus dia menjaga, mengurus, terus memelihara lagi, terus melepaskan, menikah lagi kan gitu loh. Jadi kayaknya menghayati peran itu sehingga ibu tuh merasa bahwa itu miliknya gitu loh. Tapi dalam yang kita tahu bahwa manusia itu kan berdiri sendiri, masing-masing manusia itu bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama kepada dirinya, kemudian kepada orang tua, dan kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Jadi tidak memiliki sih sebenarnya. Itu cuma kalau aku sih bilang karena memang rasakan bahwa seolah-olah nih anak yang udah laki-laki harus jadi milik gitu. Tapi kalau bicara soal hukum, bahwa memang ada hukumnya tentang bagaimana anak laki-laki itu punya hak-hak yang harus dipenuhi untuk orang tuanya. Salah satu haknya itu sampai orang tua dalam situasi apapun, anak orang tua itu masih punya hak terhadap anak laki-laki. Misalnya kalau anak laki-laki punya istri, terus kemudian istrinya itu tidak memenuhi syarat sebagai seorang istri, nah itu orang tua punya hak untuk menyampaikan bahwa kamu boleh keluar dari pernikahan itu gitu. Misalnya istrinya kurang ajar, istrinya tuh tidak memenuhi pokoknya hukum-hukum yang berlaku dan sebagainya, orang tua punya hak untuk menyampaikan bahwa keluar dari pernikahan. Seperti ceritanya ketika Nabi Ibrahim datang ke rumahnya Nabi Ismail. Jadi ketika Nabi Ibrahim datang ke Nabi Ismail dan Nabi Ismail, istrinya Nabi Ismail bertemu, jadi Nabi Ismail nggak ketemu sama Nabi Ibrahim, tapi istrinya bertemu. Terus kemudian ada sesuatu yang tidak berkenan di perasaannya Nabi Ibrahim, itu juga mungkin menyangkut hukum gitu loh. Jadi tidak langsung serta-merta kamu harus cerai nih, enggak gitu loh. Jadi terus kemudian beliau pulang. Nah datang Nabi Ismail bilang tadi datang bapakku kesini, iya tadi bapak datang, Nabi Ibrahim datang, apa yang pesannya apa? Terus katanya istrinya Nabi Ismail disuruh ganti pintu di depan gitu. Jadi metafora sih, maksudnya ganti pintu di depan itu berarti mengganti istri. Jadi ada hukum-hukum yang memang tidak berkenan sehingga itu harus mengganti. Nah dalam perjalanan bukan berarti semena-mena orang tua langsung kamu harus begini, enggak. Itu ada hal-hal yang prinsipal menurut terlalu prinsip atau menyangkut agama dan sebagainya, ada putusan-putusan seperti itu. Luar biasa ya. Tuh buat kalian nih yang setuju nggak setuju pastinya harus komen ya, komen like. Oke, satu pertanyaan lagi kan, boleh ya? Aman ya. Oke, karena jadi kan tadi kan udah dibahas nih ya mengenai anak terus nah ini mungkin yang paling sering juga nih yang terjadi nih karena di di pernikahan orang-orang ya kan ada tuh karena kalau mereka itu biasanya anak itu tuh ada yang udah nggak usah keluar dari rumah tapi ada yang keluar. Nah itu karena itu sebaliknya, iya betul.
habis menikah ya kan. Kalau masih belum menikah mah ngapain jauh-jauh, enak ada emak dimasakin ya kan. Nah karena kalau misalnya udah nikah tuh bener nggak, karena kayak kita harus tetap bareng sama orang tua atau sebaliknya tuh kita keluar aja Pak dari rumah sebaiknya? Sebenarnya kan secara psikologis emang mesti keluar ya gitu loh, karena rumah tangga dalam rumah tangga gitu loh. Jadi kan anak udah menikah kan dia udah punya rumah tangga, dia tinggal di rumah tangga orang tuanya gitu loh. Jadi kan berlapis rumah tangga di dalam rumah tangga, dan cenderung itu kan akan mengganggu. Misalnya kayak ini aja kan, ini kalau satu aja rawan untuk ke ini gitu, ya kan gitu. Tapi ini kalau dua mau nggak mau kan ada pergeseran gitu seperti itu. Nah ini pernah terjadi ketika Sayyidah Fatimah menikah sama Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Ketika habis menikah Rasulullah langsung mengizinkan untuk keluar dari rumah. Seperti itu. Jadi lebih bagus memang tinggal di rumah, itu pertama. Kedua, itu mendidik juga untuk mereka berkembang. Mereka bisa tumbuh berkembang dengan aturan mereka sendiri gitu. Kalau di dalam rumah otomatis kan aturan yang ada kan orang tua, aturan orang tua sama bapak sama ibunya. Sementara kalau apalagi kalau anak laki-laki dia punya istri kan gitu. Jadi nah di rumah itu kan yang punya peran kan ibu gitu. Jadi bentrok antara mertua sama anak mantu gitu loh. Jadi kadang-kadang ini akan justru mengganggu keharmonisan antara ibu sama anak gitu loh. Jadi lebih bagus memang tinggalkan dari situ. Kan orang suka bilang ini jauh lebih bau harum dibandingkan dekat kan gitu. Jadi lebih bagus memang tinggal. Mereka bisa mendidik diri mereka, mereka bisa merancang kehidupan mereka ke depan, mereka bisa merancang ekonominya, mereka bisa tahu keluarin duit itu seperti apa. Jadi mereka mulai mendidik diri mereka dan mereka membuat rule hidup mereka sendiri. Dengan begitu, dengan mereka punya anak-anak juga, mereka bisa tahu persis anaknya harus seperti apa dan bagaimana. Dan intinya bahwa rumah tangga mereka berkembang dengan baik gitu. Tidak terpotong dengan urusan-urusan atau keputusan-keputusan atau aturan-aturan kedua orang tua. Nah, nanti orang tua itu sebagai pembina aja, sebagai pendidik, pembina. Kalau mereka minta advice ya dikasih. Kalau memang ada sesuatu yang harus dibicarakan, mungkin orang tua juga mesti tahu posisinya, bicarakan seperti apa gitu. Karena mereka udah punya teritorial sendiri gitu. Jadi pernikahan membuat orang bisa mengerti bahwa ada hal-hal yang memang privasi dan ada hal-hal yang luar biasa. Oh ya guys, jadi kayak gitu ya. Jadi sebenarnya itu tergantung balik lagi di kebutuhannya ya. Cuman emang mungkin sebaiknya memang harus biar lebih berkembang ya kan, keluar dari rumah ya, apalagi orang tuanya mungkin masih lengkap ya kan ya. Tapi mungkin lain halnya kalau seandainya ternyata ibunya mungkin udah sakit, mungkin itu harus dibawa ya karena kasihan kalau dia sendirian di rumah. Tapi itu dia harus bicarakan. Misalnya apalagi dia khusus anak laki-laki ya, dia harus bicarakan sama istrinya. Tetap tuh tanggung jawabnya. Terus kemudian anak perempuan juga dia harus bicarakan kepada suaminya gitu, bahwa sekarang apalagi anak perempuan diambil kan, dikeluarkan sama suami gitu. Suami juga punya orang tua gitu. Tapi laki-laki itu kan anak perempuan lebih bersandar kepada suami, sedangkan anak laki-laki lebih bersandar kepada orang tua gitu kan gitu. Jadi dia harus bicarakan kepada istrinya gitu. Nah kalau anak perempuan, orang tua harus bicarakan kepada suaminya, minta izin kepada suaminya karena haknya semua di suaminya. Tuh kayak gitu ya guys ya, jadi udah sangat jelas ya itu ya. Itu yang sebenarnya tuh ditakutkan oleh hubungan-hubungan di Indonesia ya khususnya kayak gitu. Jadi tetap aja ada anak laki-laki yang memang tetap harus bertanggung jawab walaupun udah lepas dari ibunya, karena kan ibunya itu juga tetap tanggung jawab dari si anak laki itu ya walaupun udah lepas dari rumah. Apalagi jangan sampai lupa nih sama mamanya itu ya, anak laki itu juga nggak ada alasan tuh ya buat dia lupa ya karena bukan hanya buat ibunya tapi juga buat bapak. Iya maksud itu ya kayak gitu. Nah luar biasa karena sehari ini karena sebenarnya masih banyak pertanyaan lagi, cuman kayaknya itu yang paling common, yang kayak top question ya kan, yang yang sering aku baca kayak gitu guys. Itu kan tadi kan sebenarnya kan banyak banget tuh ya, maksudnya yang mungkin ada yang setuju ada yang nggak setuju, jadi bisa
komen, pasti harus komen di bawah ya, dan jangan lupa like-nya. Jadi kan masih banyak kan. Oke, sip kalau kayak gitu. Terima kasih banyak Kak Hana yang hari ini udah menjadi luar biasa di ruang ibu kali ini. Semoga aja untuk nanti next episode-nya kita akan bahas mengenai ya mungkin hubungan antara ibu dan anak yang lebih intim lagi. Kalian juga bisa kalau misalnya mau apapun kalian bisa ask the question di bawah ini. Apapun pertanyaannya nanti kita bacain satu-satu, nanti kita akan tanyakan ke Hana. Oh Kak Hana terima kasih banyak. Aku salam dulu Kak Hana biar nggak norak Pak bener. Oke, terima kasih banyak untuk sahabat Ruang Hening. Kita balik lagi di next ruang hening dan ruang ibu selanjutnya.